bagaimana Anda menganalisis dan menanganinya? Pada salah satu proyek, saya menghadapi kondisi di mana elevasi galian tidak sesuai dengan desain awal. Saya mengidentifikasi penyebabnya dengan mengecek ulang data survei, verifikasi alat ukur, dan membandingkan hasil pengukuran lintas tim. Baik, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Coba ceritakan situasi ketika terjadi perbedaan data atau hasil pengukuran di proyek. Apa langkah Anda untuk menemukan solusi terbaik? Ketika terjadi selisih data antara tim survei dan tim QC, saya mengumpulkan kedua pihak untuk melakukan skor cek langsung di lapangan. Saya memastikan alat ukur dikalibrasi dan metode pengukuran konsisten. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Coba ceritakan bagaimana Anda menyusun jadwal kerja proyek agar semua tahapan berjalan sesuai rencana. Saya memulai dengan breakdown pekerjaan menggunakan WBS, lalu menyusun durasi berdasarkan recursive dan produktivitas aktual. Setelah itu, saya menyusun critical path pada MS Project untuk memastikan aspek waktu jelas. Boleh ceritakan pengalaman ketika rencana proyek harus disesuaikan karena keterlambatan material atau faktor cuaca. Apa langkah Anda dalam mengatur ulang prioritas? Ketika material datang terlambat akibat supply chain, saya melakukan requesting pekerjaan non-kritis seperti pekerjaan minor atau yang tidak bergantung pada material tersebut. Pengalaman apa yang Anda dapatkan saat memimpin tim di lapangan dalam menghadapi tekanan waktu atau cuaca buruk? Pada saat terjadi hujan berturut-turut, saya mengumpulkan tim untuk meninjau kegiatan harian dan menetapkan pekerjaan yang tetap akan dilakukan. Saya memberi arahan jelas terkait standar keselamatan dan memastikan setiap orang memahami perannya. Dengan koordinasi yang struktur, produktivitas masih bisa dipertahankan dalam batas aman. Bagaimana Anda memberi arahan kepada tim atau vendor agar pekerjaan sesuai standar mutu dan keselamatan kerja? Saya biasanya memberi briefing teknis dan keselamatan di awal pekerjaan. Saya menjelaskan standar mutu yang harus dicapai, melakukan inspeksi berkala bersama QC. Tidak ada deviasi, saya diskusi langsung dengan vendor untuk melakukan koreksi tanpa menunda pekerjaan. Boleh ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi tekanan seperti keterlambatan pekerjaan atau tuntutan klien, bagaimana Anda mengatasinya? Ketika pekerjaan sempat mengalami deviasi dari jadwal, saya mengelompokkan tugas agar bisa diselesaikan dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Saya tetap fokus pada data realistis ketimbang tekanan emosional, lalu menyampaikan update objektif kepada klien agar ekspektasinya tetap selaras. Boleh ceritakan pengalaman Anda saat terjadi kendala mendadak di lapangan yang membutuhkan keputusan cepat. Bagaimana saudara tetap tenang dan rasional? Dalam situasi urgensi, saya mengumpulkan informasi minimum yang diperlukan, misalnya risiko keselamatan, dampak biaya, dan waktu. Dengan pendekatan itu, saya bisa mengambil keputusan cepat, namun tetap rasional dan terukur. Boleh ceritakan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memastikan pekerjaan lapangan sesuai spesifikasi dan standar perusahaan? Saya
sesuai checklist dan memastikan setiap item mengacu pada spesifikasi teknis serta short terming. Selain itu, saya selalu mendokumentasi temuan lapangan agar tidak lanjut lebih mudah. Pengalaman apa ketika Anda menemukan ketidaksesuaian kecil di lapangan? Apa tindakan Anda? Jika menemukan ketidaksesuaian, meskipun kecil, saya langsung menghentikan bagian pekerjaan tersebut dan meminta perbaikan sesuai prosedur. Saya memastikan koreksi dilakukan sebelum pekerjaan masuk di tahap selanjutnya. Coba ceritakan pengalaman ketika Anda harus menjelaskan kemajuan proyek kepada pihak manajemen atau klien. Bagaimana Anda memastikan pesan Anda dipahami? Saya menyajikan progres menggunakan data yang terukur seperti kurva S, foto lapangan, dan penjelasan deviasi. Saya menggunakan bahasa yang ringkas sehingga poin utama mudah dipahami, lalu membuka ruang untuk pertanyaan agar tidak terjadi salah persepsi. Pengalaman apa ketika Anda membuat laporan atau surat resmi proyek? Bagaimana Anda memastikan informasi tertulis akurat dan jelas? Saya memastikan laporan disusun berdasarkan data valid menggunakan format baku perusahaan dan melalui proses verifikasi sebelum dikirim. Saya selalu memeriksa kembali angka, istilah teknis, dan informasi kritis agar tidak terjadi misinterpretasi. Pengalaman apa yang saudara kerjakan sama dengan pihak vendor atau kontraktor? Bagaimana Anda menjaga hubungan kerja yang efektif? Saya menjaga hubungan kerja dengan komunikasi rutin dan transparan terkait progres serta kendala. Dengan begitu, saya dengan vendor bisa menyelesaikan masalah tanpa konflik dan menjaga produktivitas. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara Anda dan pihak lain dalam proyek, bagaimana Anda mengelolanya? Saya mendengarkan pendapat pihak lain terlebih dahulu, lalu membandingkan dengan data teknis yang ada. Dengan pendekatan objektif, kami bisa mencapai kesepakatan yang dapat diterima sesuai pihak. Coba ceritakan faktor-faktor yang mendorong Anda ingin naik menjadi project manager di PT Human Karya. Ya, saya ingin meningkatkan kontribusi melalui pengelolaan proyek yang lebih menyeluruh. Peran project manager memungkinkan saya berkontribusi pada efisiensi biaya, mutu, dan waktu proyek sekaligus berkembang secara profesional. Boleh diceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi kondisi kerja berat di proyek, bagaimana Anda menjaga semangat dan tetap berfokus pada hasil akhir? Saya fokus pada tujuan akhir proyek dan membagi target menjadi tahapan kecil agar lebih mudah dikelola. Saya juga menjaga ritme kerja tim dengan komunikasi positif supaya semua tetap termotivasi. Baik. Cerita yang saudara sampaikan ini sudah jelas, dan terima kasih sudah mengikuti wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.